这种下三滥而已。那是处方。你不该对他出手。Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Martial God Asura episode keempat. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode diawali dengan Pak Tua gembel di hadapan Chu Feng seperti sedang masuk ke dalam pikiran Chu Feng sendiri. Seketika dia langsung ketakutan dan melarikan diri karena ada sesuatu yang cukup menakutkan di dalam tubuh Chu Feng. Karena tidak merasa mengenal Pak Tua gembel tersebut, Chu Feng meminta Sumei dan yang lain untuk segera masuk ke dalam makam Tianwu. Sementara itu dari arah lain, tetua masker semakin dibuat penasaran dan bertanya-tanya siapakah sebenarnya Chu Feng sampai-sampai membuat orang yang memasuki pikirannya menjadi ketakutan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Chu Feng mulai masuk ke dalam makam Tianwu dan dia sendiri dipandu oleh seorang wanita yang ada di dalam tubuhnya. Di saat itu pula, Chu Feng menanyakan siapakah sebenarnya Pak Tua gembel yang ada di depan makam barusan kepada si wanita. Namun si wanita ini tidak menjawab dan meminta Chu Feng untuk fokus dulu mencari harta yang ada di makam Tianwu. Saat mereka sudah masuk jauh ke dalam makam, ada sebuah pintu yang sudah dalam keadaan terbuka dan membuat mereka berasumsi bahwa sudah ada orang lain yang datang ke tempat ini lebih awal. Benar saja, banyak sekali mayat yang sudah bergelimpangan dan harta berupa kristal yang cukuplah banyak. Bai Hu memberitahu kalau mayat-mayat ini belum lama mati dan mereka pasti saling bertarung satu sama lain untuk memperebutkan semua harta yang ada di dalam makam Tianwu ini. Di saat itu pula, wanita di dalam tubuh Chu Feng memberitahu kalau ada sebuah energi kuat dari arah depan yang membuatnya merasa penasaran. Namun belum sempat untuk nyamperin energi tersebut, terlihat ada beberapa orang yang bangkit dari pingsan. Ternyata beberapa orang yang bangkit dari pingsan ini adalah murid inti sekte Qinglong yang juga mendapatkan misi untuk masuk ke dalam makam Tianwu. Karena secara kebetulan bertemu dengan adik dari tetua suruh yaitu Sumei, Ziyuan selaku murid inti berencana membalaskan dendam kepada kota tempat tinggalnya karena selama ini tanah kelahirannya selalu saja ditekan oleh kota tempat Sumei tinggal. Bahkan Ziyuan tidak segan-segan akan berencana membunuh Sumei, Chu Feng dan juga Bai bersaudara di tempat ini. Namun karena Ziyuan terlalu banyak bacot, Chu Feng pun dengan sangat cepat berhasil memberikan boga mentah kepada Ziyuan dan berhasil membuat dua gigi Ziyuan rontok. Kelakuan Chu Feng ini tentu saja membuat Ziyuan sangat marah dan langsung meminta dua orang anak buahnya untuk melakukan sebuah serangan. Sementara itu, seorang Pak Tua berambut putih sedang mengamati sebuah inti kristal yang seperti mengandung energi yang sangat kuat. Di saat itu pula dia kedatangan tetua masker yang menggunakan portal formasi untuk masuk ke dalam tempat ini.
Kembali ke perbakuhan Taman Chufeng, Chufeng menggunakan teknik 3 petir untuk menghilangkan kultivasi dari Ziyuan yang berniat untuk melakukan serangan kepada Sumei. Dia juga langsung meminta 2 orang anak buah Ziyuan untuk segera membawa Ziyuan keluar dari tempat ini. Setelah mereka pergi, tanpa ragu-ragu Chufeng langsung memasukkan kristal harta ke dalam kantung penyimpanan yang sebelumnya diberikan oleh Sumei. Dia juga segera meminta rekan-rekannya untuk segera mengisi kantung penyimpanan agar mereka semua bisa cepat keluar dari makam Tianwu. Sambil mengambil harta, Bai Hu dan Bai Long berkata bahwa mereka semua pasti akan mendapat balasan dari Gong Luyun yang merupakan ketua dari murid inti sekte Qinglong karena sudah menyakiti Ziyuan. Aku tidak peduli dengan Gong Luyun atau murid inti lain yang ingin balas dendam, namun jika mereka ingin menyakiti Sumei, akulah orang pertama yang akan menghajar mereka semua, ucap Chufeng dengan nada sangat gagah. 还愣着干嘛呀？不会跟公路云告黑状，反咬咱们一口吧？核心弟子算老几？就算他是公路云，我也照打不误。 Setelah mengumpulkan semua kristal harta yang ada di makam Tianwu, mereka semua berencana kembali dan menjual kristal untuk mendapatkan banyak uang. Namun siapa yang menyangka bahwa Chufeng menutup pintu makam Tianwu dan meminta rekan-rekannya untuk pulang duluan karena masih ada sesuatu hal yang harus dia lakukan di tempat ini. Chufeng, 你要干嘛？ 找个安全的地方等我。 Ternyata Chufeng sangat tertarik pada harta yang memancarkan energi cukup kuat sebelumnya. Dia juga penasaran bagaimana bisa harta tersebut lebih berharga ketimbang banyaknya kristal yang ada di tempat ini. Wanita di dalam tubuh Chufeng memperingati bahwa orang yang masuk duluan pasti bukanlah orang sembarangan, di mana dia mampu untuk membantai semua orang di tempat ini. Namun ya karena rasa penasaran Chufeng sangat tinggi, dia pun mengkesampingkan resiko bertemu master yang begitu kuat di dalam makam tersebut. 应该是有人进入那个甬道，值得让他放弃这么多灵珠不取。你是玄武境高手，你确定要进去吗？ Betapa kagetnya Chufeng ketika mengetahui ada 2 orang master yang sedang bertarung memperebutkan kristal harta yang ada di dalam pemakaman Tianwu ini. Wanita di dalam tubuh Chufeng menjelaskan kalau kristal tersebut adalah kristal kontrol udara yang cukup berharga dan diketahui kristal kontrol udara dapat membuat penggunanya bisa terbang dan mengontrol udara di sekelilingnya dengan sesuka hati. 什么人还有如此强悍的实力？看来你是界灵师。谁都不要开手，咱就是来一头输啊！ 你是什么人？怎么会在这儿？这小子！ Di saat kedua master sedang sibuk bertarung satu sama lain, di saat itu pula Chufeng memanfaatkan kondisi untuk mengambil kristal kontrol udara untuk disempurnakan. Sebelum menyempurnakan kristal tersebut, sempat-sempatnya Bang MC meminta maaf kepada kedua master karena memanfaatkan kelengahan mereka untuk mengambil kristal kontrol udara. Pak tua berambut putih yang tidak terima kalau kristal tersebut diambil oleh Chufeng, kemudian mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk membuat Chufeng menjauh. Namun ya seperti sudah diduga, kekuatan mental tersebut bukanlah hal yang berarti bagi Chufeng. Tetua masker kemudian menjelaskan kepada Pak tua berambut putih kalau murid yang ada di hadapannya adalah murid sekte Qinglong yang mempunyai bakat luar biasa. Jika hanya menggunakan kekuatan mental saja tentu tidak akan cukup untuk membuat Chufeng tumbang. 只要他意志坚定，别看这小子只有区区05，那我就不客气了。 Tanpa ragu-ragu lagi Chufeng langsung melakukan penyempurnaan kepada kristal kontrol udara. Namun terjadi sesuatu yang aneh di mana Chufeng kelihatan langsung terjatuh pingsan setelah kristal masuk ke dalam tubuhnya.
Hal ini pun membuat tetua masker tidak kaget, di mana dia tahu kalau kristal kontrol udara bisa menyerang balik kepada orang yang ingin menyempurnakannya jika kekuatan mental orang tersebut tidaklah cukup kuat. Tinggal menunggu saja apakah Chu Feng mampu untuk bangkit atau malah dikalahkan oleh kekuatan mental kristal kontrol udara itu sendiri. Beberapa saat kemudian, kristal kontrol udara mulai menunjukkan auranya di dalam tubuh Chu Feng. Seketika itu pula Chu Feng terbangun di dalam sebuah lautan kesadaran dan melihat sebuah pintu raksasa di hadapannya. Tiba-tiba saja wanita yang berada di dalam tubuh Chu Feng kembali berbicara kalau dia sedari awal sudah ada di dalam lautan kesadaran Chu Feng. Betapa kagetnya Chu Feng, ternyata tubuh wanita tersebut berbentuk telur berwarna ungu. Seketika itu pula Chu Feng merasakan sakit di kepalanya dan kembali tersadar dari pingsan. Sontak bangunnya Chu Feng membuat Pak Tua rambut putih sangat kaget dan kecewa karena Chu Feng pasti sudah berhasil mendapatkan kristal kontrol udara sepenuhnya. Momen ini tentu saja membuat Chu Feng mengolok-olok Pak Tua berambut putih kalau kristal kontrol udara tersebut sudah ada di dalam kepalanya. Sementara itu, bagi tetua masker, dia memutuskan untuk mundur dari pertarungan karena menganggap kalau kristal kontrol udara sudah sepenuhnya menganggap Chu Feng sebagai master. Dia juga tidak khawatir lagi dengan keselamatan Chu Feng, di mana menurutnya kristal kontrol udara akan mampu membuat Chu Feng mengalahkan Pak Tua berambut putih. Setelah kepergian tetua masker, Pak Tua rambut putih langsung melakukan serangan kepada Chu Feng karena dia merasa sangat kesal. Namun siapa yang menyangka bahwa Pak Tua gembel di depan makam Tian Wu sebelumnya tiba-tiba saja datang untuk membunuh Pak Tua berambut putih dengan elemen api miliknya. Belum dijelaskan alasan apa yang mendasari Pak Tua gembel ini tiba-tiba saja datang untuk menolong Chu Feng. Chu Feng pun langsung memanfaatkan situasi ini untuk kabur keluar dari makam Tian Wu, di mana makam ini sendiri seperti diledakkan oleh Pak Tua gembel. Setelah ledakan besar di dalam makam selesai, Su Mei terlihat sangat khawatir dengan keadaan dari Chu Feng. Dia juga kelihatan langsung menangis karena mengetahui makam Tian Wu sudah habis terbakar dan Chu Feng masih terjebak di dalam makam tersebut. Namun siapa yang menyangka ternyata Chu Feng masih selamat dari ledakan dan terlihat dalam keadaan baik-baik saja. Selamatnya Chu Feng langsung membuat Su Mei senang dan berlari untuk memeluk Bang MC kita guys. Di saat yang sama, tetua masker juga sangat senang kalau Chu Feng berhasil selamat dari ledakan di dalam makam. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.